Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Secret Life of Walter Mitty. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan mempunyai rating di IMDb sebanyak 7,3. Film kali ini menceritakan tentang seorang pria bernama Walter yang bekerja di sebuah perusahaan majalah Life. Ia mempunyai kepribadian yang introvert dan aneh, namun ia mempunyai imajinasi yang sangat baik, sehingga saat sebuah benda penting menghilang, dan dia berusaha untuk menemukannya sehingga harus berkeliling dunia. Jangan lupa subscribe dan like video ini sebelum menonton, dan jangan lupa nyalain lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Langsung saja kita mulai alur filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Walter yang sedang membuka situs pencari jodoh online bernama eHarmony. Walter membuka situs itu untuk menyapa wanita yang disukainya. Wanita itu bernama Cheryl, teman sekantornya, yang baru saja bekerja 1 bulan di sana. Namun saat Walter menyapa Cheryl di situs tersebut malah mengalami gangguan. Beberapa saat kemudian setelah pulang bekerja, saat Walter sedang menunggu kereta, ia menelpon Todd, pemilik situs eHarmony, untuk menanyakan tentang gangguan yang terjadi pada situs tersebut. Tiba-tiba saja ia merasakan hal buruk akan terjadi. Lalu dia segera berlari dan melompat dari atas stasiun ke sebuah bangunan untuk menyelamatkan seekor anjing yang ternyata adalah milik Cheryl. Tiba-tiba bangunan itu pun meledak. I heard barking, thought I smelled gas. Tapi ternyata kejadian itu hanyalah imajinasi dari Walter saja. Pada saat ia tersadar dari imajinasinya, dia telah ketinggalan kereta. Sesampainya di kantor, dia bertemu dengan adiknya Odessa yang memberikan kue buatan ibunya karena Walter pada hari itu sedang berulang tahun yang ke-42. Di saat Walter menuju ruangannya, ia menyempatkan untuk membuat kopi panas. Pada saat itu juga ia melihat Cheryl dan lagi-lagi ia mulai berimajinasi, di mana dia datang dari Gunung Everest bersama burung falcon peliharaannya untuk menyapa Cheryl. Atasannya yang bernama Ted melihat Walter sedang melamun, kemudian melemparkan sebuah klip kertas ke arahnya sehingga membuat Walter tersadar dari imajinasinya tadi. Saat sampai di ruangannya, ia bertemu dengan Hernando, sahabatnya, yang sekaligus juga bawahannya di divisi negatif film. Hernando memberitahu Walter bahwa ia mendapat sebuah paket yang berisi dompet serta negatif foto. Di dalam paket tersebut juga terdapat sebuah surat untuk Walter yang bertuliskan bahwa negatif film nomor 25 adalah yang terbaik dan itu akan menjadi cover terakhir edisi spesial dari majalah Life. Akan tetapi di saat Walter mengeceknya, ia tidak menemukan negatif foto nomor 25 tersebut. Walter pun panik dan menyuruh Hernando untuk mencarinya karena negatif foto tersebut sangatlah penting. Pada saat rapat, asisten Ted mengumumkan akan mengubah perusahaan majalah Life yang sebelumnya adalah majalah konvensional menjadi majalah digital, serta memberitahukan berita buruk bagi karyawannya karena ia akan melakukan pengurangan pegawai. Kemudian Ted menyuruh Walter untuk menunjukkan negatif foto nomor 25 yang nantinya akan dijadikan cover majalah terakhir edisi spesial. Namun Walter menjawab dengan gugup karena negatif foto nomor 25 tersebut tidak ada di paket yang ia terima. Karena foto itu tidak ada pada Walter, Walter pun diberi waktu 2 minggu untuk menemukan negatif foto tersebut. Pada saat rapat berakhir, Walter berusaha mendekati Cheryl untuk meminta bantuannya karena Cheryl bekerja di divisi pencatatan foto. Walter meminta alamat Sean kepada Cheryl, namun Cheryl menjawab bahwa Sean selalu hidup berpindah-pindah dan tidak memiliki alamat yang pasti. Walter yang kembali ke ruangan pun kemudian melihat beberapa potongan negatif foto yang dikirimkan oleh Sean dan kemudian mencetaknya dengan tujuan mencari petunjuk keberadaan Sean dari hasil foto. Saat Walter sedang menatap hasil foto, Cheryl mendatangi Walter dan menyapanya. Cheryl mengira bahwa foto yang dilihat Walter adalah foto nomor 25. Kemudian Walter memberitahukan Cheryl bahwa negatif foto yang dikirimkan oleh Sean tidak ada foto nomor 25.
Walter bermaksud untuk melacak keberadaan Sean dari hasil foto yang dikirimkannya. Cheryl pun kemudian membantunya memecahkan teka-teki dari foto tersebut. Walter kembali ke kantor sambil membawa boneka mainannya semasa kecil pemberian adiknya. Sesampainya di lobi kantor, Hernando menunjukkan sebuah foto yang mungkin terdapat petunjuk keberadaan Sean. Pada saat Walter berada di lift yang sama dengan Ted kemudian menanyakan tentang foto nomor 25 dan mengira bahwa foto yang sedang dipegang Walter adalah foto yang akan dijadikan cover majalah terakhir. Namun pada saat Walter menjelaskan foto yang dipegang, Ted kemudian memotong pembicaraan Walter dan berkata, "Kau tidak bisa masuk kerja sambil membawa mainan." Kemudian Ted mencoba merampas boneka mainan yang dibawa oleh Walter. Dan baku hantam pun akhirnya terjadi. Tetapi sekali lagi, itu hanyalah imajinasinya saja. Walter tersadar karena keningnya disentuh oleh Ted. Saat Walter keluar dari lift, ia mendapatkan telepon dari pemilik situs eHarmony yang menyuruhnya untuk mengisi lengkap profilnya. Dan juga menyarankan Walter agar berbicara langsung kepada Cheryl. Karena mereka bekerja di tempat yang sama, di saat itu juga Walter melihat Cheryl dan langsung menutup teleponnya. Walter kemudian menghampiri Cheryl untuk memperlihatkan foto yang dibawanya. Dan foto tersebut terdapat petunjuk sebuah kapal yang bertuliskan Air King Snake dan 2 huruf terakhir dari kota tujuan kapal tersebut, yaitu NU. Pada saat itu juga, Cheryl mengajak Walter untuk menjemput anaknya yang sedang bermain skateboard di taman. Sesampainya di taman, Cheryl mendapatkan panggilan di telepon miliknya. Setelah Cheryl selesai dengan teleponnya, Cheryl menghampiri Walter dan memberikan informasi dari temannya tentang Sean, yang kemungkinan besar berada di Greenland. Saat Cheryl berpamitan kepada Walter, Walter lagi-lagi berimajinasi dengan hidup tua bersama Cheryl. I just want to be with you, you know? Really? Bravest man I've ever known. I love Walter. Walter. Walter running into the street. I have to go. Yeah. Kemudian Walter kembali ke kantornya untuk mencari negatif foto nomor 25 yang hilang. Hernando yang sudah mencari negatif foto tersebut juga tidak menemukannya. Pada saat itu juga Walter yang melamun sambil memandangi foto Sean kembali berimajinasi. Setelah selesai berimajinasi, saat itulah Walter memutuskan untuk memulai perjalanannya menemukan Sean. Singkat cerita, Walter pun sampai di Greenland. Ia pun menyewa mobil untuk transportasinya di negara tersebut. Tibalah ia di sebuah bar lalu berbincang-bincang dengan pelayan bar tersebut. Pada saat Walter memesan marimas cincau anget, tiba-tiba ia didatangi seorang pria mabuk dan pria mengganggunya sehingga menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Come on. Namun di sela-sela pertengkaran itu, Walter tiba-tiba melihat jempol pria tersebut, yang ternyata itu adalah jempol yang difoto oleh Sean. Kemudian Walter pun berbicara dengan pria tersebut yang ternyata ia adalah seorang pilot helikopter, yang pada beberapa hari lalu bertemu dengan Sean untuk mengantarkan surat. Pilot itu mengajak Walter ke kapal yang Sean tumpangi pada pagi hari itu. Walter yang ragu karena pria itu dalam keadaan setengah oleng, ia pun menolaknya. Tiba-tiba ia kembali berimajinasi lagi dan melihat Cheryl yang sedang bernyanyi di bar. Ground control to Major. Walter pun tersadar dan mengejar pria itu untuk ikut dengannya menuju kapal yang ditumpangi oleh Sean sebelumnya. Saat heli sudah mendekati kapal, Walter kemudian disuruh untuk melompat ke kapal dengan membawa paket itu. Akan tetapi saat Walter sudah dalam posisi siap untuk melompat, si pria mabuk itu baru memberitahunya bahwa yang seharusnya Walter lompati adalah kapal yang kecil. Walter pun terjun bebas ke lautan, dan paket yang dia pegang terlepas dan tenggelam di lautan.
Walter yang terombang-ambing di lautan kemudian diberitahu oleh kapten kapal agar tetap tenang. Saat Walter merasa bahwa ada sesuatu yang mendekatinya, kapten kapal berkata bahwa ia sedang berada di daerah lumba-lumba dan mencoba meyakinkan Walter agar tetap tenang dan tidak panik. Namun ternyata yang mendekatinya adalah seekor hiu. Walter pun semakin panik dan untungnya dia berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Walter kemudian berkenalan dengan salah satu kru kapal dan diberi sepotong kue. Yang ternyata pada bungkus kue tersebut terdapat jadwal pemotretan Sean yang mengarahkan Walter ke Eyjafjallajökull. Ya itu, Eyjafjallajökull. Ketika kapal sudah berlabuh, Walter pun langsung diarahkan untuk segera berlari menuju sepeda yang terparkir. Karena sebentar lagi akan ada banyak orang yang memperebutkannya untuk pergi ke kota karena hanya itu satu-satunya kendaraan yang ada di sana. Saat Walter sedang asik mengayuh sepedanya, ia mendapatkan telepon dari Todd yang berada di Los Angeles. Todd menanyakan kabar Walter dan memberitahukan perkembangan profil Walter di situs eHarmony yang sama sekali tidak ada kemajuan. Lalu Walter menceritakan pengalamannya kemarin saat lompat dari helikopter dan diserang ikan hiu. Walter kemudian berpamitan dengan Todd dan segera menutup teleponnya. Selang beberapa saat, Walter melihat sekumpulan burung yang membentuk wajah Cheryl, dan sontak saja itu membuat Walter tidak fokus mengayuh sepedanya. Dan akhirnya dia menabrak tiang. Akibat kecelakaan tersebut membuat sepedanya menjadi rusak dan mengharuskan Walter melanjutkan perjalanannya dengan berlari. Beberapa saat kemudian dia sampai di sebuah penginapan dan bertemu dengan beberapa anak-anak yang bermain longboard. Walter pun menawari boneka kesayangannya untuk bertukar dengan skateboard tersebut. Yeah? Great. Di tempat itu juga Walter menanyakan lokasi tujuannya kepada pemilik penginapan. Setelah sampai di kota tujuan, Walter tidak menemukan siapa-siapa, kecuali kota yang kosong. Tiba-tiba, alarm darurat di kota tersebut pun berbunyi. Pemilik penginapan yang tadinya ditanya oleh Walter tiba-tiba saja sudah ada di sana untuk menjemput Walter. Karena ternyata gunung berapi yang sedang ia tuju mengalami erupsi. Dan pada saat itu pula Walter melihat Sean yang sedang mengambil foto di atas pesawat. Walter dan pemilik penginapan kemudian bergegas pergi dari kota itu untuk menyelamatkan diri. Mereka pun berhasil selamat dari erupsi gunung berapi dan telah tiba di sebuah kota. Pemilik penginapan menurunkan Walter tepat di seberang kedai pizza Papa John. Singkat cerita, ia menelepon Cheryl untuk memberitahukan bahwa ia mendapatkan petunjuk dari Sean yang ia dapat dari bungkus kue yang ditinggalkan oleh Sean dan bertuliskan jadwal pemotretannya. Ia juga memberikan kabar bahwa ia berada di Islandia dan sedang berada di seberang kedai pizza Papa John. Setelah menutup teleponnya dengan Cheryl, ia mendapatkan sebuah pesan dari Hernando yang memberitahukan bahwa Hernando telah dipecat dari pekerjaannya. Mendengar kabar tersebut, Walter kemudian memutuskan untuk pulang ke Amerika. Sesampainya di Amerika, ia langsung mendatangi kantornya. Ketika sampai di depan gedung kantor, ia melihat dua orang rekan kerjanya dan langsung mendatanginya. Rekan kerjanya memberitahukan bahwa dua lantai di gedung perusahaannya telah ditutup dan barang-barang di sana telah dikosongkan. Selang beberapa saat ia tak sengaja bertemu dengan Ted. Ted kemudian meminta negatif foto nomor 25 yang sedang ia cari. Namun karena ia belum mendapatkan negatif foto itu, Ted langsung memecatnya dan meninggalkannya begitu saja. Kemudian sahabatnya Hernando datang dan memberitahukan bahwa Cheryl juga dipecat dari perusahaan tersebut. Mendengar hal itu, Walter langsung pergi untuk mendatangi rumah Cheryl. Namun sesampainya ia di rumah Cheryl, ia dibukakan pintu oleh mantan suami Cheryl yang membuatnya berpikir bahwa Cheryl telah bahwa Cheryl telah rujuk dengan mantan suaminya. Saat mantan suami Cheryl pergi dan memanggil Cheryl,
Di saat itu pula, Walter pergi dan meninggalkan skateboardnya di depan rumah Cheryl. Sesampainya di rumah, Walter merasakan kesedihan dan kecewa. Kemudian Walter duduk sambil memandangi sebuah foto dari Sean yang mana teka-teki di dalamnya masih belum terungkap. Dan saat itu pula ia baru sadar ketika melihat piano milik ibunya. Ternyata foto yang dipandangnya tadi adalah bagian dari piano milik ibunya. Walter lalu bertanya kepada ibunya dan ternyata memang benar bahwa Sean datang menemui ibunya di rumah untuk menanyakan beberapa hal tentang Walter. Dan foto itu adalah hasil jepretan ibunya dengan menggunakan kamera milik Sean. Ibunya juga mengungkapkan bahwa pada malam hari itu ia telah memberitahu Walter bahwa Sean mendatanginya. Namun pada saat itu juga Walter sedang berimajinasi dan tidak menyadari omongan ibunya. Walter bercerita kepada ibunya bahwa ia telah dipecat dari pekerjaannya karena ia telah kehilangan negatif foto yang dikirimkan oleh Sean dan mencari Sean kemana-mana tapi tidak bertemu. Ibunya kemudian memberitahukan kepada Walter bahwa Sean sedang berada di Afghanistan untuk memotret leopard salju yang berada di puncak Himalaya. Walter pun memutuskan untuk segera berangkat ke Afghanistan. Saat dia berjalan menuju puncak gunung, dia mendapat telepon dari Todd. Dia juga memberitahu bahwa Cheryl telah menghapus profilnya di situs eHarmony. Ketika sedang asik berbicara di telepon, tiba-tiba saja seorang menegurnya karena suara Walter terlalu berisik. Walter terdiam sambil menatap orang tersebut, yang ternyata orang itu adalah Sean. Orang yang selama ini ia cari-cari. Walter kemudian menceritakan kepada Sean bahwa tujuannya mencari Sean adalah negatif foto nomor 25. Ternyata negatif foto 25 itu ada di dalam dompet yang Sean hadiahkan untuk Walter. Kemudian mereka berdua bersantai sejenak sambil menikmati suasana dan ikut bergabung bermain bola dengan beberapa penduduk asli sana sebelum kembali pulang ke Amerika. Singkat cerita, setelah sampai di rumah bersama ibu dan adiknya, ia pergi ke toko piano untuk menjual piano milik ibunya demi mencukupi kebutuhan hidup mereka karena saat ini Walter tidak lagi berpenghasilan. Saat akan meninggalkan toko tersebut, ibunya memberikan dompet yang telah ia buang sebelumnya. Walter pun merasa senang dan melihat ke dalam dompet tersebut dan menemukan potongan negatif foto nomor 25. Saat itu juga Walter pergi mengunjungi bekas kantornya untuk menyerahkan potongan negatif foto tersebut kepada Ted. Dan mengingatkan Ted hanya punya waktu 2 hari untuk membuat negatif foto tersebut menjadi cover majalah Life edisi spesial. 2 hari kemudian Walter kembali mendatangi bekas kantornya untuk mengembalikan kartu kerjanya dan mengambil gaji terakhirnya. Saat keluar dari sana, Walter melihat Cheryl dan mengejarnya. Walter kemudian menceritakan pengalamannya saat berpergian beberapa waktu lalu dan mengucapkan terima kasih kepada Cheryl karena telah membantunya. Ia juga bercerita bahwa beberapa waktu lalu ia mengunjungi rumah Cheryl dan yang membukakan pintu adalah suaminya. Kemudian ia memutuskan untuk pergi, namun Cheryl menjawab bahwa pada saat itu mantan suaminya datang untuk memperbaiki kulkasnya dan menegaskan bahwa itu bukan lagi suaminya. Mendengar hal itu, Walter merasa senang dan mengajak Cheryl untuk pergi menonton pertunjukan yang akan diperankan oleh adiknya. Cheryl menerima ajakan Walter. Pada saat mereka berdua sedang berjalan, tanpa sengaja Walter melihat terbitan majalah Life terakhir, yang mana cover dari majalah edisi spesial dan terakhir itu adalah foto Walter yang sedang melihat negatif foto dan duduk di pinggir kolam. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe karena dikit lagi kita bisa monet. Dikit lagi bro, ayolah, kemohon bantulah. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah
Jangan menyerah ketika kalian mengejar sesuatu, apakah itu urusan ilmu, apakah itu urusan kerjaan, apalagi urusan cinta. Karena ketika kalian sudah mendapatkan apa yang kalian perjuangkan, itu pasti akan sangat bahagia, ya enggak? Kayak saya nih, ya meskipun kandas sih, nggak apa-apa lah. Ya, kapan-kapan lah, ngejar lagi lah. Terima kasih buat semuanya, adios.